Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik, sekalipun kita masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh anugerah Tuhan, penyertaan perlindungannya sempurna atas kita. Kita akan mulai Eva kita, tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan melindungi, menyertai kami. Dan terima kasih kesempatan sore ini kami boleh seluruh anggota EPA keluarga besar Medan Plaza untuk kami boleh mengikuti live streaming sharing pada sore hari ini. Kami berdoa Roh Kudus hadirlah, tolong kami dan urapi kami sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Firman Tuhan hari ini, sore ini itu menguatkan kami, membangkitkan kami sehingga kehidupan kami makin lama akan semakin baik. Terpujilah nama Tuhan, bagimulah Tuhan segala pujian, hormat kami, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa tema kita di bulan ini, yaitu menjadi senjata kebenaran. Untuk itu, mari kita baca Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 6. Ayat 13, Alkitab berkata demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Melalui ayat ini jelas dikatakan, Tuhan mau seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita serahkan kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Kita tahu senjata itu satu alat, itu bisa mengalahkan musuh, menghancurkan musuh. Jadi Tuhan mau kita pastikan bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan iblis. Hidup kita telah dipulihkan, hidup kita telah ditebus. Itu saja Tuhan mau. Melalui Rasul Paulus dikatakan bahwa Tuhan mau seluruh gereja Tuhan, khususnya kita, anggota-anggota EPA, keluarga besar Medan Plaza, sore hari ini, biarlah kita mengambil komitmen, mengambil sebuah keputusan bahwa mulai hari ini kita akan menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Luar biasa saudara. Tuhan katakan bahwa seluruh anggota tubuh kita, saya akan jabarkan mulai dari atas. Kepala kita, ya, ada pikiran. Alkitab berkata di Amsal 23:7 bahwa sebagaimana kita berpikir maka seperti itulah kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Tuhan mau, ya, hari-hari ini biarlah pikiran kita itu selaras dengan pikiran Kristus. Dijelaskan, ditegaskan di Filipi 4 ayat 8 dikatakan seperti ini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang baik, semua yang sedap dengar dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Luar biasa. Jadi hari ini kita diingatkan seluruh anggota EPA tanpa terkecuali. Biarlah mulai sore hari ini kita berkomitmen. Kita serahkan seluruh pikiran kita kepada Allah. Dan itu akan dipakai menjadi senjata kebenaran. Amin Bapak Ibu. Saya rindu, mari ini komitmen kita. Yang kedua saudara, mata kita. Jadi Tuhan mau mata kita juga kita serahkan kepada Tuhan. Matius berkata, kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Hari-hari ini saudara, mata kita itu perlu saudara, kita kuduskan dan kita serahkan kepada Tuhan. Semua kita punya smartphone saudara. Apa yang kita lihat hari-hari, apakah berita baik? Apakah kita senang melihat berita baik atau berita-berita yang buruk? Tapi saya berdoa mari saudara, saat kita mungkin melihat handphone kita, smartphone kita, yang kita lihat adalah berita-berita yang baik. Berita-berita yang jahat, itu tidak terlalu kita perhatikan. Tapi saya berdoa saudara, hari-hari ini, biarlah mata kita menjadi mata yang selalu melihat hal-hal yang baik. Terus telinga kita. Tuhan berikan 2 telinga kepada kita. Tuhan mau mari kita lebih banyak lagi mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kita mendengar apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Alkitab berkata di Roma 10:17 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Hari-hari ini mari kita memilih
untuk kita banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Jadi saat kita membaca bersuara. Kalau kita berkata saat kita membaca firman Tuhan, kita dengar, maka iman kita akan timbul. Iman kita akan muncul. Kalau iman kita kuat, kita bisa mengalahkan dunia ini. Jadi jangan terlalu banyak mendengar hal-hal yang tidak baik, saudara. Jangan kadang-kadang kita lebih senang mendengar gosip, begitu ya. Makin digosok makin sip. Padahal itu tidak akan membawa kekuatan bagi kita, nggak membawa faedah. Tapi hari-hari ini mari saudara, Tuhan mengingatkan kita, biarlah telinga kita arahkan kepada Tuhan. Kita banyak mendengar perkataan Tuhan. Yang berikutnya, mulut kita. Saya mau lebih fokus di sini. Mulut kita, itu Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan Bapa dan Ibu. Tahun ini adalah tahun 5781, tahun P Alef, lambangnya itu mulut. Jadi Tuhan mau, saudara, mulut kita persembahkan kepada Tuhan. Saya teringat di kitab Efesus pasal 4, saya akan bacakan dengan cepat untuk kita. Betapa pentingnya hari-hari ini mulut kita itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 29 Alkitab berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jelas melalui ayat ini dikatakan, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tapi Tuhan mau mari perkataan kita itu menjadi perkataan yang baik untuk membangun, supaya setiap orang yang mendengarnya akan memperoleh kasih karunia. Jadi hati-hati dengan perkataan, saudara. Perkataan itu luar biasa. Itu bisa melemahkan orang lain, tapi bisa juga perkataan itu akan membangun orang yang mendengar perkataan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak dan Ibu, bagaimana supaya Tuhan bisa memakai perkataan kita, lidah kita, dipakai menjadi alat, senjata-senjata kebenaran dalam tangan Tuhan. Saudaraku, saya teringat peristiwa Pentakosta, nanti kita baca, ya, tapi saudara boleh catat, mungkin saudara yang punya pulpen catat, di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4, saudara. Pada saat orang percaya berkumpul dalam satu tempat, Alkitab berkata, tiba-tiba ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras hingga pada lidah-lidah mereka, dan mereka mulai berkata dengan bahasa lain. Saudara, ini dahsyat. Saya perhatikan, saudara. Itu sebenarnya Yakobus 3, kalau kita baca ayat 1 sampai 10, perikopnya di situ ada dikatakan dosa karena lidah. Jadi kalau kita bisa menguasai perkataan kita, di situ jelas dikatakan, maka kita bisa menguasai seluruh anggota-anggota tubuh kita. Hingga secara kebetulan, maka kita ada di tahun P Alef 5781. Tuhan mau kita fokus, hati-hati dengan perkataan, karena perkataan itu sangat dahsyat dan luar biasa. Jadi hari ini supaya perkataan kita menjadi perkataan yang baik, yang bisa membangun, menguatkan orang lain, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari saudara, izinkan Roh Kudus itu menjamah lidah, mulut kita, perkataan kita. Pada saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka anggota tubuh yang pertama kali dijamah itu adalah mulut, lidah. Saya percaya Tuhan tahu rahasia ini. Karena kalau lidah kita dijamah, mulut kita dijamah, saya percaya, maka itu akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Saya punya kesaksian di sini, saya berikan sedikit. Jadi pada sebenarnya saya itu udah lahir baru tahun 94. Saya ingat dulu di GKI, Jalan Hasanuddin. Saya lahir baru. Dari 94, 95 sampai 96 saya mengikut Tuhan. Bahkan saya sudah melayani Tuhan. Pada saat itu saya rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Saya sudah tahu tanda awal seseorang penuh Roh Kudus, maka dia harus bisa berbahasa roh gitu. Tapi selama 3 tahun itu, saudara, ada dibilang siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Saya maju ke depan, maju dan berulang-ulang. Tapi tetap saja sekarang saya belum menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Puncaknya saya ingat pada tahun 2000, waktu saya sudah beribadah di Medan Plaza, itu di bulan 2, kebetulan ada teman satu kos saya bilang, Lai mau nggak mengikuti 2 pelepasan? Gitu dia bilang. Apa itu 2 pelepasan? Pokoknya apa yang mengikat Lai selama ini, itu akan dilepaskan. Saya sadar, saat itu betul-betul saya banyak yang mengikat, saudara.
Ada hal-hal yang mengikat saya dan saya nggak ada kemampuan, ya, nggak ada kemampuan untuk bisa lepas dari itu. Dan dia bilang, oke, kalau gitu kita nanti ke sana, Le. Tapi Lai harus siap. Ada nanti itu formulirnya itu 3 sampai 4 lembar. Lai harus isi, dia bilang seperti itu. Pokoknya Lai harus jujur. Apa yang Lai pernah lakukan, tulis di situ. Yang tahu hanya Lai dan pendua itu nanti. Puji Tuhan, betul-betul hari itu saya mau. Dan tibalah saatnya pada hari H. Saya ingat pada saat itu ada seorang hamba Tuhan. Saya didoakan di ruang kaca. Di lantai 6 ada ruang kaca. Kami hanya berdua di situ sekarang. Saat itu saya didoakan, dimulai dengan pujian penyembahan. Saya juga ikut bernyanyi. Awalnya saudara bernyanyi, saya nikmati. Tapi tiba-tiba, ya, penyembahan itu makin dalam. Tiba-tiba saya merasakan seperti anak kecil. Mulut saya itu seperti berkata seperti itu, dan nggak bisa ditahan. Saya udah mau tahan, tapi nggak bisa ditahan. Malah makin saya menangis. Rupanya pada saat itu saya mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Lidah saya dijamah, saudara, Bapak Ibu. Itu peristiwanya tahun 2000 di bulan 2. Peristiwanya, saudara. Apa yang terjadi mulai saat itu? Puji Tuhan, saudara. Ternyata benar. Saat lidah kita dijamah oleh Tuhan, lidah kita, mulut kita dijamah oleh Tuhan. Pada saat itu, puji Tuhan, saudara, oleh anugerah Tuhan, saya bisa meninggalkan semua apa yang mengikat saya selama ini. Saya bisa menguasai seluruh anggota-anggota tubuh saya. Jadi hari ini, saudara, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita seluruh anggota EMA. Kita nggak punya kekuatan untuk menguasai seluruh anggota-anggota tubuh kita. Tapi saat kita merendahkan diri, kita rindu Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus, ya, yang belum bisa, yang belum dibaptis, Roh Kudus, mari, saudara, miliki kerinduan, rendahkan hati kita. Saya percaya saat kita meminta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Camkan Bapak dan Ibu, kita nggak bisa berubah. Kita akan nggak bisa menguasai seluruh anggota tubuh kita kalau kita belum dijamah oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, saya lihat di Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50, saya akan bacakan untuk kita. Saudara bisa juga buka Alkitabnya. Yesaya 50 ayat 4, Alkitab berkata demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bagaimana cara supaya kita memiliki lidah seorang murid? Luar biasa. Lidah seorang murid, saya percaya perkataannya itu pasti membangun orang lain. Yang lemah, saat kita berkata-kata, saudara, perkataan seorang murid, yang lemah jadi kuat. Bukan kebalikannya, yang kuat jadi lemah. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kita yakin, saudara, Alkitab berkata, setiap pagi, maka Tuhan akan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Yang kedua, Tuhan mau, mari, setiap pagi, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau setiap kali kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan lidah seorang murid kepada kita. Dan saya yakin, maka perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Perkataan yang membangun orang lain. Saya rindu di FA, karena FA itu adalah motonya, saya ingat KTM, ya kan? Kita semua tahu KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Kita kan bertumbuh bersama-sama, kalau di antara kita semua, perkataan kita itu saling menguatkan. Jangan sampai perkataan kita melemahkan. Orang yang rajin FA, jadi nggak datang lagi minggu depan. Itu karena apa? Karena perkataan kita kadang-kadang. Tapi hari-hari ini mari, biarlah lidah kita akan dijamah oleh Tuhan. Ya, caranya yang kedua, mari kita setiap pagi kita datang dan sujud kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, kita izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Kita harus dibaptis Roh Kudus. Ya, lidah kita harus dijamah oleh Tuhan. Yang kedua, setiap pagi datanglah kepada Tuhan, sujud menyembah. Yang berikutnya, anggota tubuh kita, saya akan tutup dengan hati. Hati itu nggak nampak, tapi hati itu ada di dalam, saudara. Hati ini sangat penting. Itu sebabnya dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita menjaga hati kita, saya percaya akan ada kehidupan. Saya berikan beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak bisa menjaga hati, kehidupannya tragis, saudara. Saya rindu jangan sampai itu kita alami. Kita ingat peristiwa bagaimana
Saul, ya. Pada saat Saul itu mendengar ada perempuan-perempuan Israel, pada saat itu di Samuel 18 kita nanti akan baca. Di situ dicatat bahwa mereka menari-nari sambil bernyanyi seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saat Daud mendengar perkataan seperti itu, Alkitab berkata hatinya itu panas. Dia dengki, hatinya itu panas mendengar perkataan seperti itu. Apa yang terjadi? Saat dia nggak bisa menjaga hatinya, bukannya diserahkan kepada Tuhan, tapi dia serahkan kepada iblis. Hatinya dikuasai oleh iblis. Dia dengki, dia iri. Maka saudara lihat, puncaknya dia mau membunuh yang namanya Daud. Puji Tuhan, Daud dilindungi disertai Tuhan sehingga dia lolos dari situ. Artinya saudara, kalau kita nggak bisa menjaga hati kita, kita iri hati, kita dengki, maka itu nanti akibatnya kita akan mampu, nanti kita akan dituntun untuk bisa membunuh, menghancurkan hidup orang lain. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Biarlah kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kepada Allah, supaya dipakai menjadi senjata kebenaran. Alkitab jelas mengatakan, saat kita menjaga hati kita tulus, murni, ya, motivasi kita benar, saya percaya, maka kehidupan akan terpancar dari kehidupan kita. Yang kedua, kita tahu peristiwa Kain dan Habel. Nanti saudara baca di Kejadian 4. Maka mereka berdua ini sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita tahu cerita selanjutnya. Persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, tapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, artinya ditolak Tuhan. Apa yang terjadi? Itu membuat hati Kain itu menjadi panas. Hatinya panas karena persembahannya nggak diterima. Persembahan adiknya diterima. Apa yang terjadi? Hatinya panas. Dan karena hatinya panas, dikuasai oleh iblis, maka kita tahu peristiwa selanjutnya. Kain itu membunuh adiknya Habel. Bahaya sekali kalau kita nggak bisa menjaga hati kita. Itu saja jelas dikatakan, biarlah di bulan ini kita seluruh anggota EVA, mari kita memilih apapun yang terjadi, kita serahkan hati kita kepada Tuhan supaya dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang berikutnya saya baca di Yakobus. Saya akan tutup di sini, Yakobus pasal 3. Kitab Yakobus ya, saya akan bacakan ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, iri hati kalau dipelihara, lihat, akan menimbulkan kekacauan dan perbuatan jahat. Saya berdoa, kita seluruh anggota-anggota EVA, jangan sampai ada iri hati. Kalau ada orang iri hati mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan di situ. Itu sebabnya Tuhan mau jelas dan tegas dikatakan di Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah jabarkan kepada kita sekarang bahwa Tuhan mau. Roma pasal 6 ayat 13 melalui Roma 6 pasal 13, Tuhan mau seluruh anggota-anggota tubuh kita tanpa terkecuali, mari kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Kebenaran itu adalah luar biasa. Kebenaran yang memulihkan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang memulihkan, menyembuhkan setiap kita. Hari ini, sore hari ini, mari dengan segala kerendahan hati saya mengajak kita, saudara, mari kita rendahkan hati kita. Kalau selama ini mungkin anggota-anggota tubuh kita serahkan kepada iblis, dipakai menjadi senjata kelaliman. Tapi mulai hari ini, kesempatan ini kita pergunakan. Mari kita berkomitmen, Tuhan, mulai sekarang kami akan serahkan seluruh anggota tubuh kami. Kami serahkan hanya kepada Engkau, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Doa saya, biarlah seluruh anggota EVA, keluarga besar Medan Plaza akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Sekalipun kita di tengah-tengah COVID-19, COVID-19 tidak akan menenggelamkan kita. Tapi itu menjadi kendaraan bagi kita untuk kita diangkat Tuhan. Kita akan naik, kita akan kuat, berdiri tegak, berdiri teguh, jangan goyah, jangan takut. Karena Tuhan itu menjadi perisai perlindungan bagi kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur
Engkau mengajar kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami, supaya kami seluruh anggota EPA, keluarga besar Medan Plaza, untuk kami mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Roh Kudus tolong kami tidak mampu berjalan sendiri, kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu anugerah Tuhan untuk menolong kami, sehingga kami mampu Tuhan melakukan seluruh firman-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh anggota-anggota EPA yang mendengarkan live streaming pada sore hari ini, kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya mengalami anugerah dan kekuatan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, Amen.